Oke, ini adalah kurva antara ini ya, gas oil rate ya, GOR. Ini adalah GOR terhadap waktu ya. Jadi ini hubungan tekanan reservoir, bubble point pressure ya, tekanan bubble, dan GOR, gas oil ratio. Nah, di sini adalah tren dari tekanan reservoirnya ya. Dapat kita lihat selama di 2006 dan 2007 ya, tren tekanan ini relatif stabil ya. Lalu terjadi drop tekanan yang cukup ini ya, cukup besar ya. Dapat kita lihat di sini, ini adalah tekanan well bottom hole pressure-nya, tekanannya ya, dari 3000 psi dia drop sampai 1000 psi ya. Hal ini dikarenakan adanya ini ya, gas yang mulai terproduksi ya, gas yang mulai terproduksi dari reservoir ya, karena tekanan reservoir sudah turun mencapai PB ya, atau tekanan bubble point-nya. Jadi tekanan PB ini adalah tekanan di mana gas mulai lepas dari minyak ya, di mana kondisi di atas PB ya, minyak dan gas ini masih dalam satu fasa ya, artinya gas ini terlarut ke dalam minyak ya. Lalu saat dia mencapai tekanan bubble point-nya, tekanan reservoir ini mencapai tekanan bubble point-nya, gas ini mulai terlepas dari minyak ya, sehingga menyebabkan rasio dari gas terhadap oilnya menjadi meningkat ya. Nah, karena gasnya mulai terlepas dari minyak, menyebabkan tekanan ini mulai drop secara drastis. Hal ini biasanya akan mengakibatkan produksi minyak juga akan menurun seperti itu ya. Nah, ini kita lihat ya hubungan drive mechanism terhadap recovery factor ya. Recovery factor ini adalah perbandingan dari produksi minyak ya, kumulatif produksi minyak terhadap OOIP ya, atau original oil in place ya, dikalikan 100% ya. Ya biasanya satuannya adalah persen ya, atau bisa juga fraksis. Lalu untuk primary ya, heavy oil, minyak yang berat ya. Untuk minyak jenis berat itu biasanya recovery faktornya itu range antara 5-15% ya. Untuk rata-rata lapangan nasional, recovery faktornya adalah 5-20% untuk heavy oil ya. Sedangkan light oil itu tergantung dari drive mechanism-nya ya, atau mekanisme pendorong dari reservoirnya ya. Apabila dia reservoirnya adalah solution gas drive ya, atau gas yang terlalu dalam minyak, biasanya recovery faktornya atau RFR-nya itu antara 10-25% ya. Jadi dari 100% minyak mungkin dengan metode ini, dengan mekanisme pendorong ini, dia hanya mampu memproduksikan minyak maksimum mungkin 25% ya. Dan rata-rata lapangan nasional itu range-nya antara 16-30%. Lalu gas cap drive itu range-nya antara 15-35% ya. Rata-ratanya 18-38%. Lalu water drive dia bisa mencapai secara referensi ya 20-40%, dan rata-rata nasional dia range antara 25-45%. Dapat dilihat mekanisme pendorong yang paling besar dapat memproduksikan minyak itu adalah mekanisme pendorong water drive ya, karena dia tekanannya cenderung relatif ini ya, stabil, gak cepat drop seperti itu ya. Yang kedua ya, poin subbab kedua adalah hydrocarbon in place ya, atau cadangan yang ada di dalam reservoir ya. Merupakan awal isi di tempat ya, ada namanya original oil in place, adalah minyak, total minyak keseluruhan ya, atau akumulasi minyak di tempat pada keadaan awal. Lalu ada original gas in place ya, akumulasi gas di tempat pada keadaan awal itu ya. Untuk menghitung ini ya, menghitung cadangan minyak atau original oil in place atau original gas in place yang ada di reservoir, bisa menggunakan metode volumetric ataupun material balance ya. Untuk volumetric ya, menghasilkan P1, P2, dan P3 ya. P1 ini kita kenal proven, P2 itu probable, P3 possible. Nanti saya jelaskan tentang klasifikasi cadangan ya. Lalu material balance menghasilkan awal isi proven P1 digunakan untuk lapangan yang sudah berproduksi. Jadi material balance ini biasanya digunakan untuk reservoir yang sudah berproduksi ya. Next.
Lalu yang bab ketiga ya, hydrocarbon reserve, recovery factor, and production forecast ya. Untuk menentukan faktor perolehan atau recovery factor ya, atau RF singkatannya ya, dan cadangan hidrokarbon dapat menggunakan metode ini ya. Ada 3 metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu adalah simulasi reservoir ya, di mana umumnya simulasi reservoir ini menggunakan perhitungan secara volumetric ya. Namun dalam perhitungannya menggunakan static modeling ya. Lalu yang kedua material balance ya. Yang ketiga adalah decline curve analysis. Cadangan atau reserve adalah volume minyak atau gas yang dapat diproduksikan di bawah kondisi teknis dan ekonomi tertentu ya. Lalu pemilihan salah satu metode di atas disesuaikan dengan kebutuhan serta keberadaan data dan informasi saat dilakukan sertifikasi cadangan. Nah, biasanya untuk simulasi reservoir ini dilakukan ini ya, setelah data-data mungkin sudah cukup banyak mungkin ya, sehingga dan juga ini ya sudah tersedianya static modeling sehingga bisa dilakukan simulasi reservoir. Nah, untuk material balance ini biasanya dilakukan setelah si reservoir ini mulai berproduksi ya. Sedangkan decline curve analysis dilakukan apabila sudah terjadi penurunan produksi seperti itu. Nah, ini untuk parameter hydrocarbon in place-nya ya. Jadi untuk menentukan besaran dari original oil in place ya, atau cadangan minyak yang ada di dalam reservoir ya, itu rumusnya adalah OIP sama dengan A kali H ya. A ini adalah luas area, dikalikan H ini adalah ketebalan lapisan, dikalikan nilai porosity-nya, dikalikan nilai SO ya, saturasi oil, atau rumus untuk mencari SO itu adalah 1 dikurangin nilai SWI ya, dibagi BOI ya. Nah, tujuan membagi BOI ini adalah untuk menunjukkan kalau cadangan ini kondisinya ada di permukaan ya. Jadi dibagi faktor volume formasi, maka satuannya menjadi stock tank barrel atau STB. Tapi kalau tanpa dibagi BOI, maka satuannya adalah barrel. Nah, kalau kondisinya barrel atau satuannya barrel, maka kondisi OOIP-nya itu adalah di reservoir ya. OOIP yang ada di dalam reservoir. Itu ya. Kalau OGIP adalah original gas in place. Rumusnya hampir sama ya. Dimana yang dicari di sini adalah nilai SG-nya ya, saturasi gasnya. Pembaginya adalah BGI ya. Satuannya itu adalah untuk OGIP ini apabila dia tanpa dibagi BGI ya, maka satuannya adalah cubic feet ya, atau feet pangkat 3. Tapi kalau dia dibagi BGI ya, atau faktor volume formasi gas ya, maka satuannya menjadi SCF ya, standar cubic feet. Jadi BOI ini adalah faktor volume formasi oil ya. Nilainya itu antara 1 sampai 1,5 ya, dengan satuan barrel per STB. Hasil dari laboratorium dan pengolahan PVT. BGI adalah faktor volume formasi gas ya. Range nilainya adalah 10 pangkat 2 sampai 10 pangkat min 3 ya. Barrel per SCF ya, hasil laboratorium dan satuannya barrel per SCF ya. Makanya kalau dikalikan ini ya, untuk Egypt ya satuannya menjadi SCF ya, karena barrelnya hilang ya. Next. Nah, ini adalah syarat-syarat perhitungan in place untuk usulan POD ya. Jadi yang pertama didukung dengan peta struktur ya, net P dan HPV atau hydrocarbon per volume. Lalu yang kedua terbagi atas area proven, probable, and possible ya. Dan batas Frida baik itu OWC, GWC ataupun OGC ya. O-nya ini adalah oil water contact atau gas water contact atau oil gas contact ya, ataupun dari data LKO ataupun LKG ya. LKO ini adalah lowest knowing oil ya, atau lowest knowing gas. Lalu yang terakhir titik lokasi rencana pemboran terpetakan di dalam model geologi ya. Nah, peta struktur, peta net P, ataupun hidrokarbon per volume, peta SW, peta porosity, dan peta permeability dan lain-lain seperti itu ya.